Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Marwah dengan NIM 20061110416 dari Agroteknologi B akan menunjukkan hasil praktikum agroekologi saya. Adapun tujuan praktikum agroekologi yang pertama yaitu penyiapan media tanam adalah mengetahui cara penyiapan media tanam yang benar, mengetahui kegunaan media tanam, dan untuk mengetahui kondisi media tanam yang sesuai untuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Marwah dengan NIM 20061110416 dari jurusan Agroteknologi kelas B akan melakukan praktikum agroekologi dengan judul penyediaan media tanam. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama adalah tanah, terus ada pupuk, polybag, skop kecil ataupun cangkul. Ini kita akan menggunakan perbandingan tanah dan pupuk 2:1, yaitu dengan tanahnya 2 karung dan pupuknya 1 karung. Langkah pertama adalah mencampurkan pupuk dan tanah menggunakan skop. Langkah berikutnya adalah memasukkan tanah dan pupuk yang telah dicampur ke dalam polybag. Media tanam adalah sebuah wadah atau habitat atau juga bisa disebut sebagai tempat tinggal untuk tanaman. Media tanam yang ideal adalah mampu dijadikan sebagai tempat tinggal tanaman, memiliki daya dan kemampuan untuk mengikat air yang baik, kaya dengan unsur hara, mampu mengontrol drainase, serta memiliki sirkulasi dan ketersediaan udara yang baik, juga dapat mempertahankan kelembapan akar tanaman dan tidak mudah lapuk atau rapuh. Mengapa pentingnya drainase yang lancar? Karena drainase yang lancar itu dapat menjadikan akar-akar tanaman lebih mudah untuk bernafas sehingga memudahkan dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan. Aerasi juga merupakan hal yang penting dalam penyiapan media tanam karena aerasi ini berfungsi untuk mendapatkan oksigen bagi tanaman, terutama pada bagian akar. Dalam penyiapan media tanam, humus, kompos, dan pupuk kandang ditambahkan dengan tujuan untuk menambahkan unsur hara dalam tanaman. Hal ini karena tanaman itu sendiri membutuhkan 16 jenis unsur hara agar pertumbuhannya normal, di mana 3 unsur haranya berasal dari udara yakni karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur hara sendiri terbagi atas 2 jenis golongan yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di mana unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan banyak oleh tanaman yang terdiri atas nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tanaman yang terdiri atas besi, mangan, boron, molibdenum, tembaga, zinc, dan klor. Dalam penyiapan media tanam, hal yang lain yang harus diperhatikan adalah suhu tanah, di mana suhu ini berfungsi dalam mengatur kelembapan tanah. Tanah dengan struktur yang remah merupakan jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena mengandung banyak jenis bahan organik. Masuk kita ke praktikum yang kedua, yaitu penanaman. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara penanaman yang baik dan benar. Alat yang digunakan adalah sekop kecil dan hand sprayer untuk penyiraman. Bahannya adalah biji jagung dan polybag yang berisikan media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktikum agroekologi dengan judul penanam. Sebelum menanam, kita akan menguji biji mana yang dapat ditanam. Oleh itu, kita akan merendam biji dan kita akan menggunakan biji yang tenggelam. Kemudian sebelum menanam, kita akan menggemburkan tanah. Setelah itu, lubang penanam akan berukuran 1 ruas jari.
Di sini komoditi yang digunakan adalah jagung atau juga dikenali dengan Zea mays. Sedikit fakta tentang tanaman jagung adalah ia dapat hidup di iklim panas. Tanaman jagung ini mudah ditemukan dan di Indonesia sendiri merupakan pengekspor jagung ke berbagai negara. Untuk klasifikasi jagung, kingdom dari jagung adalah Plantae, divisionya adalah Spermatophyta, subdivisionnya adalah Poales, familinya adalah Poaceae, genusnya adalah Zea, dan spesiesnya adalah Zea mays. Tanaman jagung ini memiliki sistem perakaran 3 macam akar, yang terdiri atas akar seminar, akar adventif, dan akar udara. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil dan berperan dalam pengambilan air dan unsur hara dalam tanah. Akar udara pula adalah akar yang muncul 2 atau 3 buku dari tanah sebagai penyangga tanaman jagung. Batang jagung sendiri mempunyai tinggi sekitar 150 cm hingga 250 cm, di mana jumlah daunnya itu sekitar 8 hingga 15 helai. Tanaman jagung ini sendiri bersifat berumah satu, di mana bunga betina dan jantannya adalah pada satu tanaman yang sama. Pelepah daun dari tanaman jagung ini mempunyai fungsi membungkus batang dari tanaman jagung dan melindungi buah jagung. Suhu ideal dalam penanaman tanaman jagung adalah 23 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius, dengan pH idealnya yaitu 5,6 sampai dengan 6,2. Tanaman jagung ini termasuk dalam tanaman C4, yakni pertumbuhan yang memerlukan cahaya matahari dalam pertumbuhannya dan lebih efisien dalam pemanfaatan karbon dioksida. Sebuah penelitian menyatakan bahwa jarak ideal dalam tanaman jagung adalah 80 cm dikali 20 cm dan 100 cm dikali 50 cm dikali 20 cm. Dalam proses pembudidayaan tanaman jagung ini dilakukan penambahan pupuk dengan dosis untuk pupuk urea 500 kg per hektar. Untuk pupuk TSP adalah 350 kg per hektar dan untuk pupuk KCL adalah 300 kg per hektar. Masuk kita ke praktikum yang ketiga, yaitu pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman. Di sini pemberian perlakuan adalah pemberian pupuk di mana 16 tanaman jagung akan dibagi dua dan satu bagian tanaman jagung akan diberikan pupuk, sedangkan satu bagian yang lain tidak diberikan pupuk. Tujuan dari pemberian perlakuan pupuk ini adalah untuk melihat efek dari pemberian perlakuan dan untuk mengetahui efek dari pemberian perlakuan yang berbeda pada tanaman. Adapun alat yang digunakan adalah sekop kecil, timbangan, dan sendok. Adapun bahan yang digunakan adalah pupuk urea 7,35 gram, pupuk TSP 3,75 gram, dan pupuk KCL 3,75 gram. Air serta tanaman jagung yang berumur seminggu setelah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Marwah dengan NIM 2006110416 dari kelas Agroteknologi B akan melakukan praktikum agroekologi. Yang berjudul pemberian perlakuan, yakni pupuk. Di sini kita akan memberikan pupuk urea, TSP, dan KCL sebanyak 3,75 gram masing-masing kepada 8 tanaman saja untuk melihat perbedaan tanaman jika diberikan pupuk dan jika tidak diberikan pupuk.
Pemberian perlakuan pada praktikum kali ini adalah pemupukan di mana 8 tanaman akan diberikan pupuk, sedangkan 8 tanaman yang lain tidak akan diberikan pupuk. Di sini kita akan melihat perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung apabila diberikan pupuk dan apabila tidak diberikan pupuk. Bicara tentang pupuk, pupuk sendiri adalah komponen penting dan berfungsi dalam meningkatkan kesuburan tanah karena mengandung lebih dari satu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman jika unsur hara di dalam tanah sudah habis terisap oleh tanaman itu sendiri seiring berjalan pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat dua jenis golongan pupuk, yaitu pupuk mikro dan pupuk makro. Untuk berdasarkan asal-usul pupuk, terdapat pupuk anorganik, di mana terbuat dari campuran bahan kimia, dan biasanya dikenali dengan pupuk urea, pupuk TSP atau SP36, dan pupuk KCl. Pupuk organik adalah seperti pupuk kandang, kompos, humus, dan pupuk hijau. Berdasarkan cara pemberiannya, terdapat dua jenis pupuk, yaitu pemberian pupuk di akar dan pemberian pupuk di daun. Pupuk akar terdiri dari TSP, KCl, ZA, urea, kompos kandang, dan dekaform. Sedangkan untuk pupuk pemberian di daun, terdiri atas bivolan dan mamigro, di mana cara pemberiannya ini adalah dengan penyemprotan pupuk di bagian daun tanaman. Di dalam praktikum ini, pupuk anorganik digunakan, yaitu pupuk urea, pupuk KCl, dan pupuk TSP. Pupuk urea mengandung nitrogen, pupuk TSP mengandung fosfor, dan pupuk KCl mengandung kalium. Di sini, nitrogen berfungsi dalam merangsang pertumbuhan tanaman, terutama pada cabang, batang, dan daun. Unsur hara fosfor berfungsi dalam pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, serta membantu dalam pernafasan dan pembungaan tanaman. Kalium berfungsi dalam pembentukan protein dan karbohidrat dalam tanaman. Pupuk urea ini sendiri terbuat dari gas amoniak dan gas arang sehingga mengandung nitrogen sebanyak 46% dan mudah larut dalam air. Pupuk fosfor TSP mudah larut dalam air, sedangkan SP36 memiliki kadar P2O5 sebesar 36%. Pupuk kalium mengandung kandungan K2O 52 hingga 53%. Menurut dari sebuah penelitian, dosis urea yang ideal untuk tanaman jagung adalah 100 kg per hektar dengan pemberian sebanyak 2 kali, yakni seminggu setelah tanam dan awal tanaman jagung berbunga. Untuk pupuk TSP, dosis ideal adalah 200 kg per hektar, dan untuk pupuk KCl, dosis ideal adalah 150 kg per hektar. Peletakan pupuk sebaiknya jauh dari batang tanaman jagung, karena pada umur 1 minggu setelah tanam, penyerapan unsur hara pada tanaman relatif sedikit karena terbatasnya jumlah akar lateral, akar serabut, dan bulu akar, sehingga penyerapannya efektif adalah jauh dari tanaman. Praktikum keempat adalah pengamatan dan pemeliharaan tanaman. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan mengamat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman yang baik dan benar. Alat yang digunakan adalah pena, kertas, penggaris, dan tali. Bahan yang digunakan adalah tanaman jagung dan air. Praktikum ini dijalankan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 16, 23, dan 30 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Marwah dengan NIM 20061114046 akan melakukan praktikum agroekologi dengan judul pengamatan. Pengamatan akan dilakukan sebanyak 3 kali, di mana kita akan melihat tinggi jagung, lebar batang jagung, jumlah daun jagung, dan warna daun jagung.
Pada praktikum ini, pengamatan dilakukan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman jagung, serta melihat perbedaan dari tanaman jagung yang diberikan pupuk dan tanaman jagung yang tidak diberikan pupuk. Jadi untuk tanaman jagung ini sendiri, terdapat beberapa fase dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang dimulai dengan fase pertumbuhan. Fase ini dimulai saat ditanam dan dilanjutkan dengan fase muncul lapangan, yaitu ditandai dengan pembengkakan biji sampai dengan sebelum munculnya daun. Fase tanaman muda adalah fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna dan sebelum keluarnya bunga betina. Selanjutnya adalah fase di mana daun terbuka sempurna 3 hingga 5 helai, yakni saat jagung berumur 10 hingga 18 hari setelah kecambah. Di sini akar seminal sudah mulai berhenti tumbuh, akar nodul sudah mulai aktif, dan titik tumbuh di bawah permukaan tanah. Fase jumlah daun terbuka sempurna 6 hingga 10 helai akan berlangsung pada saat tanaman jagung berumur 18 hingga 35 hari setelah kecambah. Fase jumlah daun terbuka sempurna, fase dalam pembukaan daun sempurna sebanyak 11 helai hingga daun terakhir akan berlangsung pada tanaman yang berumur 33 hingga 50 hari setelah kecambah. Fase berbunga akan dimulai saat tanaman jagung berumur 42 hingga 52 hari, yang ditandai dengan adanya cabang dari bunga jantan sebelum kemunculan bunga betina. Dalam budidaya tanaman jagung ini, sehingga fase panen, banyak tata cara yang harus dilakukan, seperti pemupukan, pemeliharaan dari hama dan penyakit, penyulaman, penyiangan, dan sebagainya. Adapun data hasil dari pengamatan adalah sebagai berikut. Dari data hasil pengamatan, terlihat bahwa tanaman jagung yang diberikan pupuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak diberikan pupuk. Terlihat dari salah satu tanaman jagung yang tidak diberikan pupuk, pada minggu pertama mempunyai tinggi 20 cm dan di minggu kedua sekitar 30 cm. Artinya, terjadi penambahan tinggi tanaman jagung sebesar 5 cm dalam seminggu. Sedangkan tanaman yang diberikan pupuk di minggu pertama mempunyai tinggi 12 cm dan di minggu kedua 20 cm. Artinya penambahan tinggi dari tanaman jagung ini adalah sebesar 8 cm. Hal ini karena dengan penambahan pupuk kepada tanaman jagung saat pertumbuhan dan perkembangannya, artinya akan menambahkan unsur hara kepada tanaman sehingga unsur haranya tercukupi. Sekian dari presentasi hasil praktikum agroekologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.